Kita ini kedatangan seorang Duta Genre Provinsi Jawa Barat tahun 2022 nih sahabat soleha, dan Empok Depok tahun 2021. Kita langsung saja nih ya panggil narasumber kita nih biar bisa nih ngobrol-ngobrol. Enggak sabar nih soalnya nih. Kita langsung saja ya Kak, langsung saja ya kita panggil aja Kak Meita. Kak Meita, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Masya Allah, Kak Meita, gimana kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Uswatun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, Kak. Ini hostnya rada-rada cerewet memang nih. Harus semangat soalnya. Biar semangat pada malam hari ini. Jadi yang loyo-loyo, yang sakit-sakit, langsung semangat gitu. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak, gimana nih kegiatannya sehari-hari nih, Kak? Boleh dong ya, spill-spill gitu. Oke, baik Kak Uswatun. Halo teman-teman, sahabat Solihah semuanya. Alhamdulillah nih aku diundang untuk ini first time aku di Solihah Story ya, untuk ngisi. Mungkin teman-teman di sini banyak mungkin yang lebih paham soal agama atau soal apa yang akan aku sampaikan, tapi nanti kita mungkin lebih banyak diskusi. Nah, kalau aku pribadi saat ini kesibukannya aku sebagai mahasiswi kesehatan masyarakat. Alhamdulillah sekarang udah semester 6 di UPN Veteran Jakarta. Dan itu statusnya sekarang ya sebagai mahasiswi, dan di luar itu aku alhamdulillah sebagai duta genre Provinsi Jawa Barat generasi berencana. Jadi aku berfokus pada permasalahan remaja nih Kak gitu ya. Masalah-masalah yang masih banyak di remaja itu kan, kalau di genre itu fokus kita adalah mengatasi yang namanya pernikahan dini, hubungan seksual pranikah, dan nafsa. Nah, itu adalah masalah yang sebenarnya bisa apa ya Kak, berpengaruh gitu terhadap kualitas generasi muda kita di masa yang akan datang gitu. Jadi alhamdulillah melalui genre ini jadi bisa berkontribusi juga, turut berkontribusi gitu untuk mencegah perilaku-perilaku itu. Dan alhamdulillah sih sekarang kesibukannya selain itu juga aku ikut tahsin juga di rumah tajwid. Mungkin di sini teman-teman ada yang di rumah tajwid juga nggak? Ada yang sama gitu tahsin. Itu sih aku biasa setiap hari Minggu. Mungkin itu sih Kak. Sekarang masih libur kuliahnya. Insya Allah Senin depan udah mulai masuk kuliah. Masya Allah. Ngomong-ngomong masalah jurusan, kayaknya kita sehati nih, Kak. Saya juga jurusan kesehatan masyarakat nih. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Cocok ya kayak. Kocak. Masya Allah. Nah, ya Allah. Berarti kesibukannya sekarang, tuh kan, sahabat-sahabat soleha, sebagai duta genre, terus ini juga mahasiswa juga. Baru semangatnya tuh harus oke gitu loh, apalagi gitu. Masya Allah, dengan kesibukannya Kak Meita yang super super sibuk ya, masih bisa meluangkan waktunya dengan kita di sini pada malam hari ini. Oke Kak, nah bicara masalah tentang mempercantik nih Kak, gitu ya, mempercantik. Kadang itu kan kita ini ya langsung ke topik aja ya Kak, mohon maaf nih. Kan kita kan suka ini ya. Kayaknya aku ini aja deh Kak, share screen boleh nggak? Oke, boleh banget dong Kak. Nah, maka dari itu nih Kak, pengen dong kita itu kepo-kepo, apalagi yang masalah merawat diri, mempercantik diri gitu kan. Apalagi kan sekarang kayak istilahnya kalau kalau perempuan itu cukup untuk suaminya aja. Kalau di luar tuh nggak usah gitu. Nanti menimbulkan syahwat begitu atau apa gitu. Aduh, gitu kan. Apalagi kan kita sebagai cewek kan pengen gitu ya, terlihat cantik, terlihat anggun, anggunli begitu. Oke. Boleh langsung saja Kak untuk materinya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih, jazakillah khairah Kak Uswatun. Aku izin share screen ya teman-teman sekalian. Oke. Sebentar ya.
Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah, Kak. Zoom. Oh, iya. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah aku masih diberikan kesempatan untuk sharing-sharing bareng teman-teman sahabat solihah semuanya. Di sini kita diskusi aja ya teman-teman ya, karena mungkin aku yakin teman atau sahabat solihah semua udah punya ilmu yang mungkin di atas aku gitu ya. Aku hanya seorang fakir ilmu yang juga masih belajar gitu sama teman-teman semua yang saat ini masih berproses juga ya teman-teman, kita untuk hijrah, untuk perjalanan menuju menuju menjadi suatu manusia atau insan yang memang diharapkan dicintai oleh Allah gitu. Oke, untuk materi pada malam hari ini, alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk membawakan materi mengenai hijrah mempercantikku. Asik. Untuk topiknya itu adalah tren merawat diri ala muslimah masa kini. Jadi mungkin ini relate gitu ya sama keadaan kita saat ini gitu, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan pastinya kita dituntut gitu untuk cantik, untuk merawat diri gitu ya. Apakah sebenarnya dalam Islam atau dalam agama kita itu dianjurkan mungkin ya untuk berhias, untuk merawat diri? Apakah sebenarnya justru dilarang gitu, atau sebenarnya berhias itu hanya untuk suami kita gitu nantinya? Nah, mungkin nanti akan kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, baik. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, teman-teman, aku izin untuk memperkenalkan diri sekali lagi ya. Halo sahabat solihah semua, perkenalkan nama aku Meita Fifah. Masya Allah ini fotonya, maaf ya, gede banget di layar. Kalian boleh panggil aku Meita, aku merupakan mahasiswi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Angkatan 2020 di UPN Veteran Jakarta. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah aku sangat bersyukur ya malam hari ini bisa bertemu teman-teman sahabat solihah semua, karena circle yang kayak gini nih yang aku harapin nih. Karena di sini kita bisa saling sharing, bisa saling menebar kebermanfaatan ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum aku lanjut nih, aku mau nanya nih ke teman-teman atau sahabat solihah semua, boleh on mic atau mungkin boleh melalui atau by chat ya. Solihah, apa sih arti cantik menurut kalian? Apakah yang punya wajah gitu, yang punya muka glowing, shimmering, splendid, atau yang punya body goals gitu? Atau apa sih definisi cantik menurut sahabat solihah, atau definisi cantik ini dalam Islam itu seperti apa sih menurut sahabat solihah semua? Ada yang ingin ngasih pendapat? Ayo, boleh. Ada teman-teman? Apa sih sebenarnya arti cantik menurut teman-teman semua? Apakah mereka yang memiliki paras cantik gitu, atau mereka yang punya kulit putih, ataukah mereka yang memiliki wajah yang yaitu shining, shimmering, splendid, glowing gitu ya? Gimana teman-teman? Ada yang mau menjawab? Mungkin di kolom chat. Sudah ada kolom chat Kak, katanya cantik akhlaknya, cantik luar dalam, Masya Allah. Oke, artinya wanita tersebut, dari Kak Hilda nih, artinya wanita tersebut harus bisa menjaga penampilannya, baik luar dan dalam, untuk terlihat cantik. Sudah seharusnya bagi mereka menjaga diri dan merawat apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Cantik adalah akumulasi akhlak dan habit yang baik. Cakep, Masya Allah ya jawabannya ya. Cantik itu memiliki karakter yang kuat. Brain, beauty, behavior. Cakep nih 3B nih. Cantik luar dalam, Kak. Oke, ada lagi? Oke, glowing fisik dan hatinya, Kak. Masya Allah. Itu yang kita harapin ya, teman-teman ya. Kita
berharapnya bukan cuma glowing fisik aja nih, tapi hati kita juga glowing gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya ya untuk aktif gitu menjawab pertanyaan aku. Oke, luar biasa ya jawaban dari teman-teman semua gitu, merepresentasikan gitu, menggambarkan wanita-wanita solihah insya Allah ya, Masya Allah, yang udah paham gitu bahwa esensi atau hakikat kecantikan itu bukan sekedar dari parasnya aja, tapi dari hati yang glowing juga, dari hatinya juga. Oke, teman-teman, baik, tadi udah sempat dijawab bahwa mereka yang memang mensyukuri ya, mungkin ya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan gitu. Oke, baik, kita next lagi. Kayak aku kasih di sini mungkin akan mencantumkan beberapa hadis. Aku bukan ahlul hadis, aku bukan ahlul Quran juga. Semoga ya kita bisa jadi ahlul Quran atau ahlul hadis ya nantinya ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Di sini ada quote sedikit ya. Beauty is not in the face, but beauty is a light in the heart. Jadi beauty itu, cantik itu kalau kata Khalil Gibran ini enggak dari wajahnya gitu, tapi beauty atau kecantikan ini terpancarkan dari hatinya. Jadi dimulai dari hati gitu. Nah, nanti kita lihat dari perspektif Islam itu bagaimana gitu ya untuk makna dari atau hakikat dari kecantikan itu. Baik. Maaf, aku lanjutin. Oke, teman-teman, baik, beauty itu tidak terpancarkan hanya dari wajahnya aja ya, teman-teman, tapi dari hatinya gitu. Jadi kalau misalnya hatinya terpancarkan kecantikan, maka dari wajahnya juga akan terpancarkan kecantikan, aura kecantikan itu sendiri gitu, teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Tadi luar biasa jawaban dari teman-teman, top semua gitu ya, menurutku. Oke, ini aku artikan cantik terlebih dahulu yang menurut beberapa definisi gitu. Kalau dari KBBI sendiri, kata cantik itu memiliki dua makna, teman-teman. Elok, molek gitu, tentang wajah muka perempuan. Jadi hanya sekedar dilihat dari paras dan apa yang menjadi nampak gitu secara kasat mata terlihat gitu ya, teman-teman. Nah, tapi berbeda dari definisi KBBI gitu ya, bahwa dalam bahasa Arab atau ya secara dari bahasa Arab itu kecantikan bahasa Arabnya adalah atau al-jamal adalah kebaikan atau kebagusan pada perbuatan dan penciptaan gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini berarti bukan hanya yang nampak saja gitu, bukan hanya sekedar secara visual aja gitu, apa yang terlihat, tapi juga apa yang tidak terlihat gitu, seperti perbuatannya. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah bahwa al-jamal adalah apa-apa yang membuat seseorang terkenal dan terangkat derajatnya gitu, baik dari perbuatan, akhlak, bahkan banyaknya harta ataupun tubuh atau rupanya gitu. Jadi sebenarnya banyak ya teman-teman aspek di sini yang memang menggambarkan kecantikan seorang muslimah gitu. Jadi bukan hanya dari segi aspek fisiknya aja, tapi dari hati, dari perbuatan. Jadi kalau kita tahu ada mungkin ya inner beauty gitu ya, inner beauty-nya juga harus cantik kayak gitu. Oke, itu teman-teman. Nah, kita next lagi. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya berdasarkan definisi itu memang kecantikan itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada kecantikan secara jasmani nih atau kecantikan lahiriah gitu, dan kecantikan rohani atau secara batiniah gitu. Atau kalau kecantikan jasmani ini secara zohir gitu ya, yang kita lihat, yang nampak gitu. Dimana kecantikan jasmani ini adalah kecantikan fisik pada tubuh luar seorang wanita yang bisa mencakup kecantikan parasnya atau perhiasannya atau pakaian yang memang menutupi tubuhnya gitu. Jadi hanya sekedar apa yang tampak gitu, teman-teman. Nah, sementara kecantikan jasmani ini pada umumnya adalah sifatnya relatif ya, teman-teman. Kita nggak bisa pukul rata nih. Mungkin kadang kita gini loh, oke, si A itu cantik banget ya, Masya Allah gitu. Tapi ntar menurut si B enggak, biasa aja. Jadi sebenarnya cantik paras itu adalah cantik yang sifatnya relatif, teman-teman, dan enggak ada tolak ukurnya, enggak ada parameternya gitu. Jadi itu adalah kecantikan fisik, teman-teman. Kemudian kecantikan rohani, kecantikan secara batiniah gitu, secara
yang tidak terlihat gitu ya, atau kita sebutnya dengan inner beauty gitu. Nah, kecantikan ini tercermin pada hati, teman-teman, pada hati, akal, dan juga pikiran serta perbuatan wanita, teman-teman. Nah, jadi kalau di sini teman-teman, bahwa hati adalah kunci keindahan, teman-teman. Kalau misalnya kita memiliki hati yang indah, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan hati yang kotor mungkin ya, perbuatan maksiat dan lain sebagainya, iri, dengki, sombong gitu ya. Nah, kalau kita memiliki sifat itu, pasti itu akan terpancar, akan apa ya? Akan hati ini adalah pengendali, teman-teman. Kalau hati kita berbuat demikian ya, maka ini akan mendorong akal pikiran kita dan ucapan serta semua anggota tubuh kita untuk berbuat demikian gitu, teman-teman. Dan bahkan secara paras mungkin penglihatan kita akan melihat nih orang yang mungkin memiliki hati yang sombong atau hati yang mungkin kita emang nggak bisa menjudge ya, teman-teman, tapi kadang terlihat gitu ya, bahwa kalau misalnya seorang memiliki hati yang tidak, atau ada niat jahat yang mungkin dari parasnya atau dari wajahnya itu akan terlihat ya, teman-teman, seperti itu. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya, teman-teman, bahwa ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Nah, segumpal daging itu yang dinamakan dengan kolbu, teman-teman, atau hati. Jadi kalau misalnya hati kita rusak gitu ya, maka akan rusak pula seluruh tubuh kita gitu ya. Tapi kalau hati kita diisi dengan berzikir ya, dengan mengingat Allah, dengan menjauhi berbagai larangannya gitu ya, yang diisi dengan takwa gitu ya, maka ini akan mendorong, akan menstimulasi gitu, akan memancarkan aura-aura kecantikan lainnya gitu, teman-teman. Dan memang sebenarnya untuk kecantikan hati ya, untuk hati yang bersih itu juga sebenarnya kalau kita lihat secara dunia sains juga pasti hati yang bersih, kita nggak pernah ngedumel, mungkin nggak pernah marah-marah gitu ya. Nah itu kan kita nggak mungkin stres kan, kalau orang stres itu kan pasti akan terlihat gitu dari wajahnya, kayak aduh kayaknya banyak banget beban gitu di mukanya gitu, jadi kan nggak terpancar gitu auranya gitu, teman-teman. Jadi milikilah hati yang bersih. Dengan cara apa, teman-teman, ya nanti akan kita bahas, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya ini, nah jadi kenapa hijrah mempercantikku? Kenapa, teman-teman? Ada yang bisa menjawab mungkin? Aku minta tanggapannya lagi. Kenapa sih hijrah itu bisa mempercantikku? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Kenapa sih hijrah itu mempercantikku? Emang sebenarnya hijrah itu apa sih? Emang sebenarnya hijrah tuh ngapain sih gitu? Karena dengan hijrah kita memperbaiki akhlak. Masya Allah, cakep. Ada lagi? Ada lagi? Karena dengan kita hijrah merubah diri menjadi lebih baik, memperbaiki kualitas diri kita. Hijrah memperbaiki diri menjadi lebih baik. Karena dengan berhijrah hati kita menjadi tenang dan damai. Hijrah mengajarkan kita cantik bukan soal fisik saja. Hijrah upaya mempercantik hati, karena cantik hati lebih baik daripada cantik wajah. Masya Allah. Masya Allah. Dengan hijrah hati menjadi lebih baik dan bersih. Luar biasa ya, Masya Allah ya, teman-teman semua jawabannya. Semoga kita bisa terus istiqomah ya, teman-teman ya, untuk berada di, untuk selalu meneruskan perjuangan untuk terus hijrah ya, karena hijrah adalah suatu perjalanan ya, teman-teman, yang menuju kebaikan gitu, menuju perbuatan yang menjadi Allah. Oke, cakep. Masya Allah. Dan itu perempuan jadi lebih cantik pakai jilbab. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya hijrah itu sebenarnya definisinya banyak ya. Teman-teman mengartikan atau memaknai dari hijrah itu pasti berbeda-beda gitu ya, teman-teman ya. Hijrah itu bagaimana kita terus belajar gitu ya, belajar, karena hijrah adalah suatu perjalanan, bukan tentang dari baik atau menjadi baik gitu, tapi kita terus belajar, karena
namanya hijrah itu kan pasti ada proses naik turunnya gitu ya. Kadang kita udah baik kok turun lagi. Nah, bagaimana kita terus menggelorakan, karena seorang yang mau hijrah itu adalah seorang yang harus punya jiwa pejuang gitu teman-teman, karena nggak mudah gitu ya untuk hijrah, untuk bisa terus konsisten istiqomah dalam kebaikan itu bukan hal yang mudah ya teman-teman ya. Untuk istiqomah, kalau yang mudah itu kan namanya istirahat ya teman-teman, kita sering dengar ya. Jadi ya terus apa ya, dengan hijrah kita terus belajar ya teman-teman, bagaimana sih, karena hijrah ini mengajarkan kita berbagai aspek teman-teman, bukan hanya aspek tentang menutup aurat secara sempurna, bagaimana sesuai dengan kaidah Islam gitu, sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Tapi hijrah ini adalah bagaimana proses kita mempelajari tentang keseluruhan aspek atau hal-hal yang memang diridhoi Allah gitu. Jadi kita melakukan semuanya lillah gitu. Mau kalian melakukan aktivitas apapun itu ya udah gitu. Tujuannya ya untuk Allah gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya adalah suatu hal yang sulit gitu, karena kadang untuk hijrah itu banyak sekali cemoohan gitu ya, banyak sekali mungkin komentar-komentar negatif karena teman-teman berbeda gitu mungkin dari yang lainnya gitu ya. Karena mungkin teman-teman memiliki prinsip yang kuat gitu terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang memang saat ini ya banyak sekali nih ajaran-ajaran dari luar yang memang, atau apa ya, pengaruh-pengaruh budaya luar yang memang menggoyahkan ya, bahkan mencoba untuk merusak gitu ya, merusak ajaran-ajaran yang sudah ada. Dan kita di sini adalah semua pejuang gitu. Hijrah itu adalah seorang pejuang menurutku, karena mereka mau mempertahankan, mau memiliki prinsip gitu ya untuk apa ya, untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah gitu. Ini kita jalani. Nah, jadi karena kita mempelajari semua aspek, jadi kita mempercantiknya itu ya dari semua aspek tadi. Ada kecantikan ruhiyah, ada kecantikan rohani, dan juga kecantikan jasmani ya, kecantikan yang zahir maupun yang batin. Nah, itu kita perbaiki nih melalui hijrah ini. Jadi kenapa hijrah mempercantikku? Karena melalui hijrah kita akan melalui proses perjalanan menuju kecantikan, hakikat kecantikan yang sejati gitu, yang sesuai dengan ketentuan Allah. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini ya teman-teman ya, bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat 4 bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu, dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Mungkin ya kita memiliki akal gitu ya, walaupun di sisi lain kita memiliki nafsu gitu, tapi dengan kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, kita harus lebih mensyukuri gitu ya. Karena kita dibentuk oleh Allah dengan sebaik-baiknya, maka kita di sini memiliki tugas untuk apa? Untuk menjaga, untuk merawat, dan juga untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan gitu ya. Karena mensyukuri itu pada hakikatnya adalah mengakui gitu teman-teman, mengakui syukur itu yang telah pelajari bahwa syukur itu adalah suatu bentuk kita mengakui gitu. Dan syukur ini ditunjukkan dalam 3 bentuk ya teman-teman, melalui hati, melalui lisan, dan juga melalui perbuatan. Jadi hati kita gimana nih? Maksudnya adalah mengakui gitu ya, bahwa oke, alhamdulillah ya Allah menciptakan kita, memberikan kita nikmat yang luar biasa. Misal teman-teman mengakui bahwa alhamdulillah gitu ya, luar biasa, Masya Allah, Allah memberikanku paras yang cantik, misal gitu teman-teman. Ini bentuk self love aja ya teman-teman ya gitu ya. Allah menciptakanku dengan paras yang cantik, dengan tubuh yang sempurna, seperti itu teman-teman. Nah ini, pengakuan ini disyukuri melalui lisan ya. Teman-teman tadi mengucap alhamdulillah gitu ya, dan ditunjukkan melalui perbuatan apa? Yaitu adalah melakukan atau mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika teman-teman sudah mensyukuri gitu ya, teman-teman misal memiliki wajah
wajah yang rupawan gitu misalnya, atau teman-teman dikaruniai tubuh yang sempurna gitu. Nah, teman-teman gunakan itu mensyukurinya dengan cara apa? Mungkin dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan bentuk ibadah itu sangat banyak teman-teman ya. Selagi itu aktivitas yang memang bermanfaat dan tujuannya adalah untuk Allah ya, itu adalah salah satu bentuk ibadah gitu teman-teman. Dan lain halnya kalau kita sudah mensyukuri alhamdulillah gitu ya, Masya Allah, Allah sudah memberikan kita semua paras yang cantik gitu. Tapi teman-teman dalam perbuatannya, teman-teman memanfaatkan kecantikan teman-teman itu adalah untuk bermaksiat. Nah, itu jatuhnya adalah bukan syukur. Justru sebaliknya, itu jatuhnya adalah kufur teman-teman, atau bermaksiat gitu. Karena teman-teman mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan itu untuk bermaksiat gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang sulit ya teman-teman. Semoga kita dimudahkan gitu ya untuk mengamalkannya, semudah kita mendengarkan, semudah aku menyampaikan ya. Karena sebenarnya bisa berubah dan untuk bisa konsisten ya teman-teman dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang sulit dan butuh perjuangan, dan jangan lupa untuk terus berdoa teman-teman. Nah, itu dia mensyukurinya adalah dengan cara apa? Merawat hati dan merawat diri, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah, merawat kecantikan bagi muslimah. Nah, ini ada sepenggal hadis ya. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan bahkan seberat biji debu. Seseorang pun bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, sebenarnya dalam hadis ini ada dua teman-teman, bahwa memang dalam agama kita itu bahwa Allah itu sangat mencintai keindahan gitu, bahwa kita diharuskan memiliki tampilan yang rapi gitu ya, tampilan yang indah gitu menurut Islam gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah apabila kita berpenampilan dengan niat untuk sombong gitu, dengan niat untuk merendahkan orang lain, nah itu yang tidak boleh teman-teman, seperti itu. Oke, semoga kita terhindar dari hal-hal demikian ya teman-teman. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya, bagaimana sih upaya menyelaraskan kebutuhan merawat diri dan proses berhijrah gitu? Gimana sih menyelaraskan gitu? Apakah keduanya ini harus dipisahkan? Tidak, teman-teman. Keduanya ini bisa berjalan beriringan, teman-teman. Antara proses berhijrah dengan upaya menyelaraskan kebutuhan merawat diri ini bisa berjalan beriringan, teman-teman. Dimana kalau dalam proses berhijrah, teman-teman, tadi yang aku bilang bahwa hijrah ini adalah suatu perjalanan ya yang memang gitu membuat kita dari yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik, dan yang PR-nya orang berhijrah adalah jangan sampai ketika mereka sudah paham terkait agama gitu ya, ketika mereka sudah rajin mengaji, sudah rajin membaca Al-Quran, ketika melihat temannya yang belum membaca Al-Quran, mereka merendahkan atau bahkan menjudge. Kita tidak boleh seperti itu teman-teman, karena biar bagaimanapun kita tidak tahu gitu bahwa hidayah datangnya dari mana gitu ya, dan tugas kita adalah sebagai seorang muslim yang mengajak yang lain untuk menuju kebaikan, seperti itu teman-teman. Dan ini antara kebutuhan, kayak kita lanjut lagi ya, untuk kebutuhan merawat diri dan proses berhijrah, apakah bisa diselaraskan atau apakah bisa gitu ya kita lakukan secara beriringan gitu ya, gimana kita berhijrah sambil kita merawat diri gitu. Baik, kita next lagi. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya selama proses memperbaiki diri gitu, selama proses merawat diri ya sebagai seorang muslimah gitu ya, yang memang dituntut untuk senantiasa bisa merawat diri lah gitu ya. Apa saja? Yang pertama itu kita bisa meluruskan niat nih teman-teman. Niat kita untuk apa sebenarnya merawat diri, dan juga untuk karena kita sambil berhijrah gitu ya, kita harus luruskan niat kita apa sih merawat diri, apakah untuk apakah lillah gitu, ataukah untuk sekedar
Oke, aku mau supaya terlihat cantik gitu di mata manusia gitu ya. Padahal cantik di mata Allah itu lebih baik gitu. Jadi harus diluruskan dulu niatnya apa sih gitu teman-teman. Untuk merawat diri ini dan sambil proses berhijrah ini gitu teman-teman harus ketahui dulu niat dari teman-teman tuh apa. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Berdoa di sini adalah untuk apa? Meminta kepada Allah supaya apa? Supaya diberikan kemudahan, supaya diberikan kekuatan gitu ya. Karena dalam proses hijrah dan merawat diri pastinya teman-teman akan menemui berbagai ujian gitu ya. Semua manusia itu kan pasti akan diuji gitu, tapi bagaimana cara kita menyikapi ujian yang ada gitu. Nah, ya dengan cara berdoa teman-teman ya, dengan cara berdoa memohon kepada yang maha kuat gitu, yang maha menguatkan juga gitu ya kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan untuk tadi apa ya, dengan berdoa kita akan selalu ingat gitu bahwa apa sih sebenarnya tujuan kita merawat diri dan berhijrah tadi gitu ya. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur gitu teman-teman, atau teman-teman memikirkan gitu ya apakah selama ini atau ya evaluasi lah gitu apa yang sudah teman-teman lakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, apakah sudah sesuai dengan syar'i gitu ya, apakah aku merawat diri selama ini sudah betul atau belum ya? Apakah aku merawat diri selama ini tujuanku sudah betul atau belum ya gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah berkumpul dengan sahabat-sahabat solihah yang memang memiliki visi yang sama teman-teman. Sebenarnya bertemu bisa berkumpul dengan sahabat solihah itu adalah nikmat yang luar biasa ya teman-teman yang Allah berikan dan teman-teman patut syukuri karena enggak semua orang gitu ya diberikan nikmat demikian gitu karena bisa berkumpul, bisa memiliki sahabat-sahabat yang memiliki visi dan tujuan yang sama gitu ya untuk mengharapkan ridha Allah itu tidak semudah itu teman-teman. Dan teman-teman harus bersyukur artinya apa? Allah apa ya? Mempertemukan gitu teman-teman dengan orang-orang yang baik pula. Artinya di sini kan kalau ada istilahnya kalau kita berteman sama tukang minyak wangi kita akan bau minyak wangi juga. Kalau kita berteman sama mungkin tukang tukang bensin itu mungkin kita akan bau bensin gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sahabat, circle kita, lingkungan itu sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan saat ini. Seperti itu teman-teman dan pertahankan apa yang sudah teman-teman miliki saat ini. Yang selanjutnya yang kelima adalah cari guru untuk membimbing teman-teman. Jadi ya sekarang memang udah banyak ya teman-teman kajian online gitu ya, kajian-kajian online, tapi kita juga memang perlu juga memiliki guru gitu atau murabbi atau mungkin dan lain sebagainya, kakak-kakak mentor biasanya kan ada mentoring gitu ya, murabbi gitu ya yang sering kebetulan aku juga punya murabbi cuman sekarang beliau sudah berkuliah di luar negeri jadi kami terhambat gitu untuk lanjut ikut kajiannya. Jadi silakan teman-teman cari guru untuk membimbing gitu ya teman-teman, untuk membimbing proses hijrah teman-teman dan juga tadi proses bagaimana sih teman-teman bisa merawat diri teman-teman gitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di agama Islam gitu atau sesuai dengan pandangan Allah. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Ya, ini yang paling sulit teman-teman ya. Aku pun merasakannya gitu. Sebagai seorang perempuan muslimah gitu ya, kadang ada aja gitu ya teman-teman niatnya, kadang kan kita emang niatnya pengennya ya gitu, pengennya skincarean gitu ya, skincarean tahu-tahu kayak ada cowok ganteng gitu misalnya jadi kayak aduh nih kayak biasanya tuh gitu kan cewek kayak gitu kayak oh ada doi gitu kan terus kayak ada doi kalau lewat aduh gitu kan kayak caper-caper dikit gitu kan itu ya biasanya tuh kalau perempuan-perempuan tuh ya jadi mulai dikurangin lah gitu. Aku tuh sebenarnya salut gitu sama Masya Allah ya ini emang para ulama-ulama yang ada di Tarim di Yaman gitu mereka Masya Allah beliau-beliau punya istri gitu ya dengan mungkin Masya Allah banget gitu ya pakaiannya juga sudah luar biasa gitu dan akhlaknya mungkin juga sudah menunjukkan bagaimana akhlak seorang muslimah sesungguhnya gitu. Jadi mereka kalau misalnya dari mana gitu dari luar kah atau dari kalau misalnya sendiri gitu ya
atau dari masjid atau dari manapun gitu ya, kalau misalnya di jalan bertemu dengan laki-laki gitu, mereka akan muter nyari jalan yang emang nggak ada laki-lakinya gitu. Jadi itu luar biasa sih, Masya Allah banget gitu ya. Para istri-istri ulama-ulama yang ada di Tarim di Yaman. Masya Allah, semoga kita bisa mencontoh ya teman-teman ya. Walaupun mungkin sekarang kalau kita ketemu cowok gitu ya di jalan gitu, ada cowok nih, nggak jadi, soalnya kita muter, ketemu lagi, jadi kayaknya sempit banget gitu ya. Jadi mungkin karena kalau di Tarim itu kan lebih luas gitu, jadi banyak tempat-tempat sempit yang bisa dilewatin. Kalau sekarang mau kemana aja juga kayaknya ketemu cowok gitu ya. Oke, teman-teman, itu sih yang paling penting ya. Dan pastinya adalah teman-teman tahu batasan-batasannya apa saja gitu. Oke, baik. Nah, ini Allah juga berfirman ya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya adalah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi pakaian yang paling indah di mata Allah, di hadapan Allah itu adalah pakaian takwa, teman-teman. Bagaimana kita mengetahui mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang muslimah gitu, mana yang sebaiknya kita hindari gitu, yang mana yang Allah larang gitu, mana yang sebenarnya menjadi kewajiban kita gitu sebagai seorang muslim. Itu yang sebenarnya lebih baik dan lebih cantik gitu di mata Allah gitu ya. Karena kecantikan paras itu nggak ada yang abadi, teman-teman. Seiring bertambahnya usia, kecantikan itu akan pudar, teman-teman, dan bahkan ya udah berubah gitu. Mungkin yang cantik jadi nggak cantik lagi gitu ya. Tapi kecantikan hati dan kecantikan akhlak itu sifatnya adalah abadi kalau misalnya kita terus konsisten dan istiqomah. Itu yang berat. Bismillah bisa. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu tabarruj. Mungkin teman-teman di sini, Masya Allah, luar biasa, ilmunya jauh di atas aku gitu ya, atau ya luar biasa, aku di sini hanya seorang fakir ilmu. Kita di sini saling bertukar, bertukar pikiran, atau mungkin teman-teman memiliki ilmu yang bisa di-sharing, boleh silakan teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan mengenal apa itu tabarruj. Sebenarnya dalam Islam itu terdapat berbagai batasan ya teman-teman, bagaimana cara seorang muslimah, cara seorang muslim, cara seorang wanita atau perempuan itu berhias atau berbusana. Ada beberapa batasan, yang penting itu adalah tidak melanggar aturan, kemudian selanjutnya adalah tidak tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, kemudian yaitu selanjutnya adalah tidak apalagi ya, ya itu yang aku tahu ya. Kemudian tidak menjauhkan kita dari kesombongan ya tadi ya, sudah dijelaskan juga sebelumnya, dan tidak berlebihan juga gitu. Jadi memang sebenarnya apa yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman, dan dalam berpakaian pun tadi juga harus bisa menjauhkan kita dari kesombongan itu sendiri. Kalau berhias agar kita fresh waktu kerja boleh nggak, Kak? Oke, nanti kita bahas ya selanjutnya. Oke, mengenal apa itu tabarruj. Nah, tabarruj itu adalah teman-teman, jadi tadi ada batasan-batasan itu ya teman-teman, di mana kita itu sebenarnya sebagai seorang muslim juga boleh kok berhias, boleh kok untuk berdandan rapi gitu ya, karena memang Allah kan menyukai keindahan gitu, tapi ada beberapa batasan-batasannya nih teman-teman. Kalau misalnya hiasan kita atau batasan kita, tampilan kita yang kita terapkan selama ini, yang kita penampilan kita selama ini itu mengundang syahwat atau mengundang kemaksiatan, nah itu baru masuk ke dalam perbuatan tabarruj, teman-teman. Jadi apa itu tabarruj? Tabarruj adalah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki, di mana
yang tidak boleh itu adalah yang memang mengundang kemaksiatan, teman-teman. Nah, tabarrajatil mar'ah adalah wanita yang menampakkan perhiasannya, wajahnya, kecantikannya kepada laki-laki dengan maksud untuk membangkitkan nafsu syahwatnya nih, teman-teman. Jadi selama teman-teman apa ya tadi untuk sekedar fresh aja gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, asalkan tidak berlebihan teman-teman. Dimana sebenarnya agama kita itu tidak memberatkan, justru agama kita itu adalah memberikan suatu batasan, memberikan suatu aturan pengarahan gitu. Bagaimana cara berhias yang baik itu sesuai dengan ketentuan Allah. Bukan berarti agama kita itu, bukan berarti Islam itu melarang apa ya, ya kita tahu bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin gitu, yang enggak berarti oke semuanya dilarang gitu, enggak, tapi ada beberapa hal yang dipertimbangkan gitu teman-teman. Nah Allah Ta'ala berfirman nih teman-teman, tadi sempat dibaca juga oleh Kak Nisa yang luar biasa, Masya Allah, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 bahwa waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Nah, ini maksudnya gimana sih teman-teman? Nah, ini sebenarnya ada tafsirnya nih teman-teman dari di dalam Taisirul Karimir Rahman karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa beliau menafsirkan ayat tersebut, janganlah kalian wahai para wanita sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu gitu. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Jadi memang Masya Allah agama kita itu sempurna sekali teman-teman. Islam itu sangat sempurna dan karena mengatur berbagai aspek kehidupan kita, bahkan sebab-sebab dan dampaknya pun sudah dipertimbangkan gitu ya, baik di dalam Al-Quran gitu ya maupun di dalam hadis, dan Masya Allah gitu ya. Sebenarnya ini kan Al-Quran sudah ada sejak dahulu gitu ya, tapi apa yang tersimpan di dalam Al-Quran itu masih tetap berlaku hingga akhir zaman gitu, dan ini masih relate gitu hingga saat ini gitu. Memang sebenarnya ya apa ya, kalau aku lihat ya gitu, kalau di ilmu kesmas itu kan ada yang namanya stimulus organisme respon gitu, atau teori SOR, aku lupa sebenarnya teori siapa gitu ya, bahwa sebenarnya ya apa yang kita lakukan itu juga bisa menstimulus respon orang lain gitu. Mungkin dengan cara kita memakai wewangian yang sangat wangi atau kita berhiasan secara berlebihan gitu ya teman-teman, itu kan akan mengundang gitu laki-laki untuk menengok kita, mungkin memperhatikan kita. Nah ini kan kalau kita memakai wewangian itu kan juga di dalam hadis dikatakan bahwa apabila kita keluar rumah menggunakan wewangian dan juga menarik pandangan laki-laki, nah itu kan juga sudah dianggap sebagai sebuah perbuatan zina gitu, dan laki-laki yang memandangnya juga sudah dianggap sebagai pezina gitu. Jadi memang Masya Allah gitu ya di dalam agama kita. Dan kalau di dalam, balik lagi ya tadi teori SOR gitu, kalau kita memberikan tadi ya stimulus seperti memakai wewangian gitu, maka organisme itu tadi ya laki-laki gitu ya akan menerima stimulus itu. Wah, Masya Allah gitu. Jadi dia jadi memperhatikan si perempuan itu gitu ya, akhirnya timbul syahwat gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat teorinya selama ini nggak ada hubungan antara pakaian atau apapun gitu ya, yang salah itu dari otak pelaku. Tapi kadang pelecehan itu datang atau kejahatan itu datang karena adanya kesempatan, dan Masya Allah Allah telah memberikan kita suatu upaya preventif pencegahan gitu dengan cara ya nggak boleh memakai wewangian gitu pada saat kita keluar rumah supaya kita terhindar dari perbuatan buruk seperti itu. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak bisa memilih nih kita akan ketemu sama cowok atau laki-laki yang seperti apa di luar sana. Kita nggak tahu otak laki-laki itu di dalamnya isinya apa. Kita nggak pernah tahu apakah dia lelaki yang baik atau tidak. Bahkan sekalipun kita sudah tidak memakai wewangian, kalaupun kita bertemu dengan lelaki yang tidak baik ya, yang ingin berbuat jahat, kan kita juga apa ya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa apa ya, nggak bisa sebenarnya, nggak apa ya,
kalau dari awal kita tahu bahwa kita akan bertemu laki itu, ya kita nggak akan mau gitu. Jadi sebenarnya ini adalah upaya preventif yang sudah diterapkan oleh agama kita gitu ya, oleh Islam gitu. Melalui Al-Quran, Allah memberikan suatu aturan yang memang itu sebenarnya baik buat kita. Oke, kalau misalnya pakai parfum agar lebih pede karena biar gak bau badan gimana Kak? Soalnya badannya tipe punya banyak keringat. Oke teman-teman, nanti ini akan aku bahas ya. Nah, jadi sebenarnya untuk tabaruj ini bagaimana kita, oke kita next dulu deh. Nah, ini ada beberapa batasan-batasan bertabarruj dan merawat diri, teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada hadis ya, teman-teman ya, untuk beberapa yang aku tampilkan bahwa pertama itu adalah kita harus menutup aurat dengan baik gitu. Artinya apa? Jilbab yang kita kenakan ya harus menutup aurat kita atau menutup seluruh tubuh kita gitu. Kalau tidak menutup ya ini salah satunya adalah bentuk tabaruj gitu karena mengundang kemaksiatan gitu. Nah, itu yang sebenarnya PR kita sama-sama ya teman-teman. Semoga kita bisa istiqomah atau semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah gitu dan mau gitu untuk berubah diri. Kemudian jilbab yang membentuk tubuh wanita itu juga salah satu bentuk-bentuk tabaruj juga gitu, jilbab yang digunakan sebagai perhiasan gitu ya, hanya untuk sekadar menarik perhatian laki-laki gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk-bentuk tabaruj yang memang tidak boleh gitu ya, jangan sampai gitu kita berperilaku atau berpakaian seperti demikian gitu. Tapi ya kita sebagai manusia, kita belajar gitu ya untuk terus berproses gitu menjadi pribadi yang lebih baik lagi seterusnya gitu. Kemudian menutup aurat ini juga tidak menggunakan pakaian yang tipis dan transparan ya. Kemudian juga selanjutnya adalah tidak memakai wewangian saat keluar rumah gitu. Jadi ada hadisnya juga gitu ya, bahwa dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang wanita siapapun dia, jika dia keluar rumah dengan memakai wangi-wangian lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya, maka wanita itu ada satu. Bahkan berdasarkan hadis sahih lainnya, larangan ini juga berlaku bagi wanita yang keluar untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Jadi tidak boleh memakai wewangian yang memang tujuannya adalah untuk mengundang kemaksiatan gitu. Jadi sebenarnya wewangian yang seperti apa nih gitu, yang sebenarnya diperbolehkan gitu. Tadi ada yang bertanya gitu, kalau pakai parfum agar lebih pede karena biar gak bau badan gimana Kak? Nah, aku ada suatu hadis gitu ya, kalau bagi laki-laki itu memakai parfum yang tidak meninggalkan warna tapi baunya harum gitu. Nah, nanti teman-teman boleh cari hadis yang lebih lengkap. Jadi kalau perempuan itu harus menggunakan parfum atau wewangian yang meninggalkan warna tetapi tidak meninggalkan bau yang harum. Jadi gimana maksudnya? Boleh kita memakai wewangian tapi untuk menutupi bau pada badan kita, tapi wewangian itu gimana caranya nggak tercium oleh laki-laki? Nah, gimana tuh caranya tuh? Jadi hanya untuk menutupi bau badan kita aja gitu, karena wajar teman-teman, apalagi yang masih remaja itu ya, itu adalah salah satu bentuk proses pematangan juga ya teman-teman, apalagi yang masih pubertas itu kan biasanya suka bau badan gitu ya. Nah, ya pakai deodoran gitu. Jadi kalau yang memakai wewangian yang sampai nyengat, nah itu di dalam Islam ternyata tidak boleh ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah berhias diperbolehkan asal tidak berlebihan ya teman-teman. Bagaimana kan kalau aurat kita itu kan wajah dan telapak tangan ya. Kalau misalnya pakai arloji, cincin, atau pakai jam, pakai cincin, itu gimana ya? Boleh gitu asalkan nggak berlebihan gitu. Kan itu kan juga ada fungsinya gitu ya. Kemudian nggak menggunakan kosmetik atau skincare berbahan haram gitu, karena apa yang berbahaya, apa yang menimbulkan kemudaratan, nah itu dilarang oleh Rasulullah gitu. Bahkan memang tidak diperkenankan dan tidak boleh gitu ya untuk menggunakannya gitu teman-teman.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah tidak mentato tubuh atau disebut juga dengan al-wasim, mencukur alis atau an-namus, dan mengkikir gigi atau at-taflij. Nah, ini sebenarnya juga ada hadisnya ya teman-teman, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah melaknat orang yang menato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, yang mencukur alis dan yang minta dicukur, serta wanita yang merenggangkan mengikir atau mengikir giginya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya teman-teman tidak memanjangkan kuku. Tidak memanjangkan kuku ini juga ada ya dalam suatu hadis ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang termasuk fitrah manusia itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Itu ya teman-teman ya, yang termasuk fitrah manusia itu yang mesti dilakukannya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyambung rambut atau al-wasl, tadi udah. Kemudian tidak berdandan menyerupai laki-laki. Kalau tadi al-wasl itu juga ada hadisnya teman-teman ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya gitu. Tapi ada ya, itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian berdandan atau menyerupai laki-laki ini juga ada dalam hadis Rasulullah ya, bahwasannya beliau bersabda gitu di dalam riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai diri seperti wanita dan melaknat wanita yang menyerupai diri seperti laki-laki gitu. Jadi ya kita berdandan atau kita kalau istilahnya ya bersolek gitu ya, atau kita berpenampilan layaknya wanita gitu, wanita yang memang wanita pada umumnya gitu, menunjukkan sifat feminin gitu ya, menunjukkan sifat malunya gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih tips merawat diri bagi seorang muslimah? Nah, sebenarnya ini aku mengambilnya ini berdasarkan kalau merawat diri itu kan hal yang perlu kita lakukan, salah satunya adalah menjaga kebersihan diri. Nah, untuk ini aku hanya mengambil dari apa-apa saja yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman, dan ini memang berlaku sampai kapanpun gitu ya mah, karena memang secara ilmu sains atau kesehatan juga ini terbukti memang apapun yang memang Rasulullah anjurkan itu memang baik gitu sebenarnya untuk kesehatan. Nah, bagaimana sih menjaga kebersihan diri sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke. Nah, menjaga kebersihan diri sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang pertama itu kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan ya teman-teman saat hendak melakukan aktivitas. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana air, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur ya. Itu memang benar teman-teman, Masya Allah, bahwa sebenarnya di kulit kita dimanapun itu, baik tangan atau ketiak gitu ya, itu ada namanya bakteri teman-teman, bakteri atau disebutnya juga, tapi bakteri baik gitu, atau disebut juga dengan flora normal gitu kalau dalam ilmu kesehatan ya. Tapi flora normal ini akan menjadi suatu penyakit apabila jumlahnya berlebih gitu. Makanya kenapa sebenarnya kita dianjurkan untuk mencuci tangan gitu dalam berbagai aktivitas keseharian kita, karena kita tidak pernah tahu teman-teman bahwa bakteri itu kan nggak kelihatan gitu ya. Ini kalau secara medis ya, secara kesehatan gitu, ilmu kesehatan. Mungkin teman-teman di sini ada yang anak kesehatan paham gitu ya, lebih paham dari aku gitu. Jadi luar biasa, Masya Allah gitu ya. Kemudian mandi untuk membersihkan badan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah,
salah satunya adalah membersihkan tubuh, teman-teman. Tadi udah aku sempat jelasin bahwa di tubuh kita itu banyak sekali flora normal yang memang bisa menimbulkan penyakit kalau dibiarkan gitu, kalau kita enggak membersihkan tubuh kita. Dan Islam juga kan sebenarnya sudah sangat sempurna gitu menjelaskan bahwa pada saat kita sudah selesai haid, sudah kita selesai menstruasi, kita harus mandi wajib gitu ya istilahnya, untuk menghilangkan hadis besar tersebut. Atau kalau habis berhubungan seorang suami istri ya harus mandi junub gitu dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga termasuk bahwa agama kita menunjukkan bahwa agama kita itu jauh lebih maju ke depan sebenarnya sejak dahulu gitu, dibandingkan mungkin sekarang adalah pembuktian secara sainsnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah menggosok gigi atau bersiwak, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau misalnya nggak memberatkan sebenarnya Rasulullah, jadi ini menganjurkan gitu ya, Rasulullah itu menganjurkan kepada kita gitu, baik setiap kali hendak kita sholat, saat kita hendak membaca Al-Quran, atau saat kita hendak melakukan ibadah lainnya, hendaknya kita bersiwak atau menggosok gigi, karena ini adalah salah satu bentuk adab teman-teman ya, adab atau akhlak kita yang baik gitu, baik di depan Al-Quran, baik pada saat kita sholat, karena kita kan pada saat ibadah kan kita berhadapan sama Allah ya, masa kita dalam kondisi yang kotor gitu, bahkan mulut kita pun kotor gitu, abis makan cireng misal, abis makan ayam, nah ayamnya masih nyangkut di gigi, nah itu kan agak nggak etis kalau kita pun ngomong di depan orang, misal abis makan jengkol gitu ya, nah itu kalau misalnya ngomong kan orang juga nggak enak gitu ya, gimana kita yang berhadapan sama yang maha kuasa, yang maha indah gitu, masa kita harus berhadapan dengan yang maha indah tapi kitanya masih dalam keadaan yang kotor gitu. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setengah dari kehormatan seorang mukmin kepada Allah ialah kebersihan pakaiannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi menjaga kebersihan dan kerapian pakaian juga salah satu bentuk merawat diri, teman-teman, menjaga diri, merawat diri sebagai seorang muslimah masa kini gitu. Jadi yang apa ya? Pokoknya kita harus terus aware gitu, terus sadar gitu bahwa kita sebagai seorang muslim ya harus bersih dari segala aspek gitu ya. Apapun yang kita kenakan ya harus bersih. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul mutahhirin." Bahwa sesungguhnya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih gitu. Masya Allah. Jadi karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman juga ya. Apa ya teman-teman, ya minimal bersih gitu, minimal mandi gitu kan, kadang orang bilang gitu ya, ya minimal mandi lah gitu. Jadi apa ya, kebersihan itu adalah bentuk ketaatan kita juga gitu kepada Allah dan mencerminkan seorang mukmin yang baik. Nah, ini ada nih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada 10 hal yang termasuk bagian dari fitrah atau kesucian, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air dengan hidung, kemudian memotong kuku, membasuh sendi-sendi tulang jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja dengan air. Jadi Zakaria berkata bahwa Mu'asab berkata, aku lupa ya ke-10, aku merasa yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Jadi Masya Allah teman-teman ya, Islam itu mengajarkan kita bersih dari semuanya gitu ya, semua yang ada tubuh kita itu harus bersih gitu. Dan ini semua ada alasannya teman-teman ya, ini semua ada alasannya secara medis, baik kesehatan gitu ya teman-teman. Dan kita sebagai muslimah gitu, sebagai apa ya, seorang muslim ya harus mengupayakan untuk senantiasa mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di agama kita. Kemudian nih teman-teman, nah ini dari aku sih mungkin yang aku pelajari dan yang insya Allah juga aku berusaha mengamalkannya. Semoga kita juga mengamalkannya juga ya teman-teman ya, senantiasa istiqomah. Yang pertama itu berwudu teman-teman. Masya Allah ya, dengan berwudu teman-teman, ini adalah salah satu cara
cara apa ya, cara alami gitu, cara alami. Tapi jangan diniatkan wudhu ini untuk mempercantik diri gitu, tapi niatnya ya untuk ibadah. Cantik itu hanya sekedar bonus teman-teman. Jadi wudhu itu maksudnya ya kita terus maksudnya selain bernilai pahala, dan kita tahu wudhu itu kan menggugurkan dosa-dosa kita juga ya, bersama dengan air yang mengalir dari wudhu kita itu gitu. Jadi selain berwudhu itu juga bisa menghilangkan noda-noda yang ada di wajah kita atau menghilangkan debu-debu gitu ya. Jadi dengan berwudhu ya muka kita menjadi lebih cerah, menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih shining, shimmering, splendid gitu ya. Jadi dan Rasulullah pun dalam sabdanya kan menyatakan bahwa pada hari kiamat kelak umatku ini akan dikenali dengan wajahnya gitu, wajahnya yang bersinar dan tubuhnya yang wajahnya yang bercahaya dan tubuhnya yang bersinar. Bekas apa? Bekas air wudhu teman-teman gitu. Jadi mau nggak gitu dikenalin oleh Rasulullah kelak di hari kiamat nanti gitu ya. Nah itu kan cara Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya itu kan salah satunya melalui wudhu, itu melalui pancaran cahaya bekas wudhu yang telah kita lakukan, kita perbuat selama di dunia gitu teman-teman. Yang kedua adalah sholat tahajud teman-teman. Sholat tahajud atau ya qiyamul lail gitu, atau ibadah-ibadah malam lainnya gitu ya, itu juga bisa apa ya, bisa menimbulkan aura kecantikan. Masya Allah, aura kecantikan. Siapa yang nggak mau cantik gitu, pasti mau dong semuanya. Dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dari Ibnu Majah juga beliau bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan dan cantik pada siang harinya. Nah, teman-teman, apalagi sekarang di bulan Rajab nih teman-teman, luar biasa, Masya Allah ya pahalanya. Dan ini juga kalau kita udah dengar bulan Rajab, pasti kan berarti kalau didengar bulan Rajab, dikit lagi bulan Ramadan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu sarana, Masya Allah, bulan ini adalah bulannya kita latihan nih, latihan membiasakan diri gitu ya, untuk senantiasa beribadah gitu. Mana saja ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan supaya kita terbiasa nanti pada saat bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya itu kita terbiasa. Karena Masya Allah gitu ya, supaya ibadah kita pada saat ini bisa menjadi kebiasaan, sehingga nanti kan bulan apa ya, bulan Ramadan itu bulannya penuh keberkahan dan ya Masya Allah lah gitu ya. Siapa juga gitu ya nggak mau ketinggalan momen bulan Ramadan gitu untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah berpuasa. Berpuasa ini teman-teman ya adalah suatu ini udah di apa ya, secara medis, secara ilmu kesehatan pun udah di apa ya, di approve gitu ya, maksudnya berpuasa ini kita bisa menurunkan, selain untuk mencerahkan ya aura gitu, aura-aura kecantikan kita, ini juga bisa mendetoksifikasi tubuh gitu, mengurangi risiko kanker dan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita gitu, selain kita mendapatkan pahala puasa gitu. Pelan-pelan aja teman-teman, mungkin dimulai dari puasa Senin, Kamis, atau mungkin Senin dulu nih. Jadi pelan-pelan Senin, besoknya minggu depan Senin lagi gitu. Kalau misalnya udah terbiasa Senin, ya udah lanjut lagi puasa Senin Kamis gitu. Kemudian rajin membaca Al-Qur'an ya teman-teman. Jadi memang dengan membaca Al-Qur'an selain mendapat pahala, juga kita mendapat sinar cahaya dari Al-Qur'an itu sendiri, insya Allah ya teman-teman, kalau dilakukan secara istiqomah. Kemudian bersedekah, karena bersedekah ini pastinya kita akan menunjukkan rasa kebahagiaan pada saat kita memberikan suatu, menyisihkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, pasti akan meningkatkan. Ini menjadi stress release gitu, jadi melepaskan stres itu. Bayangin kalau orang yang stres itu kan pasti akan menunjukkan aura-aura yang aduh mumet gitu mukanya, atau mukanya kayak banyak tekanan gitu, kayak banyak beban gitu kelihatan. Kayak kalau orang banyak sedekah tuh insya Allah di mukanya tuh akan terpancar aura-aura Masya Allah lah gitu, luar biasa kebahagiaan melihat orang lain bahagia. Kemudian zikir teman-teman, nah ini juga jadi salah satu amalan yang bisa kita lakukan ya. Dengan zikir ini membersihkan hati kita juga teman-teman ya dari perbuatan-perbuatan. Nah selain sedekah tadi membersihkan hati, juga zikir juga membersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan senantiasa kita mengingat Allah gitu ya teman-teman. Dan ini juga bisa meningkatkan diri kita, bukan hanya sekedar ilmu secara spiritual aja gitu, tapi dari segi mental gitu ya teman-teman, ini akan meningkat gitu. Kita akan
merasa memiliki apa ya? Allah menguatkan kita melalui zikir ini, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada doa mungkin ya, yang mungkin biasanya aku selesai sholat, atau kalau doa yang di atas ini pada saat bercermin, mungkin teman-teman udah pernah dengar doa ini, atau teman-teman udah menerapkan ini saat membaca doa ini. Ma hassanta khalqi fa hassan khuluqi. Hai Tuhanku, sebagaimana telah kau baguskan rupaku, maka baguskanlah perangaiku. Jadi jangan minta rupanya aja yang dibagusin, tapi perangainya, akhlaknya, hatinya minta dibagusin juga. Kemudian yang kedua ini adalah doanya, wabillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya bahwa ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, insyaallah. Semoga teman-teman bisa konsisten, bukan cuma mungkin doa meminta dipercantik aja, tapi doa-doa lainnya yang paling penting adalah doa kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena dunia ini hanya sementara, teman-teman, akhirat selamanya. Jangan lupa fokuskan hati, jangan sampai hati ini terlalu condong kepada kehidupan dunia, karena Masya Allah teman-teman ya, kalau kita sudah condong gitu, sudah apa ya, kalau hati kita sudah condong kepada kehidupan dunia, rasanya pasti akan beda gitu rasanya, kok kayak nggak tenang, kok jadi sering cemas gitu. Tapi kalau kita insya Allah selalu tawakal gitu atas segala sesuatunya, ya kita akan merasakan ketenangan, anxiety kita berkurang tuh. Kita jadi minta diberikan ketenangan hati dan sebagainya gitu, dan kebaikan dunia akhirat. Baik teman-teman, mungkin dari aku sekian. Aku mohon maaf sebelumnya kalau misalnya atas penyampaian aku masih banyak terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan gitu ya dari penyampaian yang telah aku sampaikan. Sekiranya teman-teman mau memaafkan apa yang telah mungkin aku salah menyampaikannya, atas setiap perbuatan atau perkataan aku yang salah, aku mohon maaf, mohon ridhonya. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meita. Masya Allah. Nah, oke, sahabat-sahabat soleha semua nih. Jadi pada excited banget nih Kak. Udah pada banyak yang tanya. Nah, tapi tunggu dulu. Tunggu dulu nih sahabat soleha semua. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan 3 pertanyaan saja. Masya Allah, kok sedikit banget sih Kak? Oke, bisa nanti next time kita akan memperbanyak sesi tanya jawab. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan memberi waktu dulu untuk sahabat-sahabat soleha menulis dulu nih Kak pertanyaan-pertanyaannya nih Kak. Biar kita sambil ngobrol-ngobrol juga nih gitu. Bagi sahabat-sahabat soleha yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat atau mungkin bisa langsung raise hand, karena di sini saya akan memberikan satu kesempatan untuk satu orang gitu. Memberikan kesempatan untuk satu orang untuk bertanya langsung kepada Kak Meita, dan 2 pertanyaan yang akan saya pilih dari kolom chat. Oke, sahabat soleha semua. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan nih Kak, boleh dong ya promosi sedikit nih Kak dari sahabat-sahabat Jovisa nih. Karena di sini juga tuh ada sahabat-sahabat Jovisa juga itu ngadain kegiatan gitu. Namanya itu Jovisa Talk, sama seperti ini juga, sama seperti Jumanji juga nih Kak. Nah, cuma bedanya ini adalah untuk keseluruhan gitu. Ini bagi mau ahwat maupun ikhwan juga bisa ikut bergabung di sini. Nah, berhubung gimana ya cara membahasakannya? Jadi ini dari sahabat-sahabat Jovisa ini ada ngadain eksklusif Jovisa Talk. Masya Allah nggak tuh? Nah, topiknya itu tentang Tuhan izinkan aku pacaran. Pasti nih sahabat-sahabat soleha kan pasti tuh bergugah gitu, kayak semangat nih,
pengen pacaran tapi kan dilarang sama agama, terus gimana dong gitu. Nah, solusinya langsung nih di Jovisa Talk, langsung saja daftar di bit.ly underscore JT eksklusif. Nah, dia tarifnya itu hanya 55.000, sahabat soleha semua. Biarpun 55.000 tapi ilmunya berlipat ganda gitu kan ya. Udah ketemu sama pematerinya yang kece-kece bingit gitu, terus materi yang disampaikannya juga oke bingit gitu. Jadi ayo buruan didaftar ya, kita tunggu loh ya daftar apa namanya sahabat-sahabat soleha yang daftar di Jovisa Talk. Oke. Nah, untuk bagi sahabat-sahabat soleha yang ingin tanya-tanya langsung tentang Jovisa Talk, boleh langsung di DM saja admin Jovisahnya, admin DM admin Jovisahnya, atau mungkin DM langsung admin dari sahabat solehanya. Oke. Mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Kak. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab. Di sini saya akan membacakan dulu pertanyaan dari kolom chat, baru nanti saya akan seling ke ke raise hand. Oke. Kita cari, Masya Allah, tapi memang sih Kak, kalau dipikir-pikir ya, kadang itu kita cewek-cewek itu pengennya apa-apa merias diri gitu, biar kelihatan cantik. Kadang niatnya juga salah sih. Kadang tuh pengennya itu niatnya, biar kelihatan doi gitu kan, biar doi itu terpesona, biar doi itu semakin terpana begitu biasanya kalau bagi kaum hawa gitu. Dan jujur aja itu saya sendiri juga sih Kak. Kalau boleh curhat gitu, curcol gitu. Oke, langsung saja kita cari pertanyaannya Kak, dari Kak siapa nih? Oke, dari Kak Nia. Saya bacakan ya Kak. Assalamualaikum Kak, saya Nia dari Magelang, Jawa Tengah. Waalaikumsalam Kak Nia, salam kenal. Kak izin bertanya, kalau konteks berhijrah sudah melekat, tapi ketika sudah jalan berhijrah, kok kesandung lagi? Ya, misalnya melakukan hal yang buruk lagi gitu. Lalu ada pikiran, oke, Allah pasti menerima prosesku dan tobatku. Lalu taubat lagi, berjanji lagi untuk istiqomah dan tidak mengulangi hal buruk itu sampai puluhan kali. Tobat itu berulang terus. Ya. Menurut Kakak, kalau kondisinya seperti itu, apakah saya seperti menyepelekan taubat dan berhijrah, atau jangan-jangan mental saya yang kena? Saran dong Kak, gimana menanggapi yang seperti ini? Sama Kak Nia, sama banget, persis banget seperti saya. Oke Kak Meita, bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Kania ya, atas pertanyaannya. Masya Allah biasa. Pertanyaannya ini sebenarnya relate ke kita semua. Jadi Kania nggak usah merasa sendirian gitu ya, karena kita semua pasti melalui atau melewati fase-fase itu ya. Fase kita udah kita istiqomah, kita berubah. Kayak Power Ranger ya, langsung berubah gitu. Langsung kayak lagi ambis banget gitu. Maksudnya kayak kita memperdalam banget gitu. Tapi kadang kita capek gitu, capek gitu, balik lagi gitu, akhirnya kayak ke sebelum kita berubah gitu, dan udah tobat lagi, balik lagi, tobat lagi, balik lagi. Dan sebenarnya hal itu wajar kayak gitu, dan nggak bisa dikatakan kakak mentalnya kena, enggak, semua orang pasti merasakan itu. Justru aku mengapresiasi kakak gitu, karena nggak pernah berhenti untuk semangat terus, pun sudah bertobat tapi mungkin melakukan hal demikian lagi, tapi kakak bertobat lagi, artinya kakak sudah memiliki kesadaran gitu bahwa sebenarnya hidayah itu mahal. Artinya Allah memberikan kakak ingatan nih, dulu kamu pernah bertobat gitu kan, kok gini lagi gitu. Karena kan sebenarnya pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk pelupa gitu. Di dalam Al-Quran juga ada kan sebenarnya, cuman aku lupa ayatnya. Jadi sebenarnya manusia itu makhluk pelupa. Jadi dengan kakak terus memiliki kesadaran pun itu sudah luar biasa, Masya Allah. Artinya Allah menyadarkan kakak gitu bahwa sudah istiqomah, tobat, melakukan keburukan lagi, tobat lagi, istiqomah lagi, melakukan keburukan lagi. Ya namanya manusia hijrah ada naik turunnya Kak, ada
proses yang memang kadang di luar ekspektasi kita, dan kita sebagai manusia biasa pastinya akan melalui hal-hal demikian. Sementara satu hal yang perlu kakak tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Itu yang mesti kakak ketahuin gitu. Tapi kita juga nggak boleh menyepelekan. Oke, kayak sengaja melakukan perbuatan buruk kayak oke besok tinggal taubat gitu, enggak seperti itu juga gitu. Karena kan kalau itu kan disengaja konteksnya ya. Ya kalau lupa ya sebagai manusia ya wajar gitu, tapi kembali lagi gitu, saat kita lupa kita kembali lagi, saat kita sudah berada di jalurnya tahu-tahu jalurnya belok ya kita balik lagi ke jalurnya, tapi asalkan yang paling penting tetap semangat dan jangan pernah menyerah gitu, dan percaya bahwa Allah Maha Pengampun itu, Maha Penyayang juga. Masya Allah. Itu mungkin dari aku Kak, mungkin dari sahabat lainnya yang mau menambahkan silakan. Masya Allah tuh Kak. Yang penting tuh kita lebih ini ya Kak ya, maksudnya bisa lebih gimana ya, sebenarnya sih semua orang pasti ada rasa naik turun padahal udah sudah bertobat, ya Allah saya mohon ampunan atas segala gini-gini, tapi kalau yang namanya manusia ya tempatnya lupa gitu, tempatnya salah gitu ya, mau bagaimana lagi ya sahabat solehah ya, sama kayak saya, relate. Masya Allah. Oke, mungkin kita akan seling dengan sahabat solehah yang sudah raise hand dari tadi nih Kak. Kayaknya excited banget nih, Masya Allah. Nah mungkin yang udah dari tadi nih, yang udah dari pertama, kayaknya Kak Safarah boleh lanjut, boleh open mic Kak Safarah. Halo Kak Safarah, Assalamualaikum. Halo. Wow. Sepertinya Kak Safarah tidak ini. Oke, mungkin lanjut saja ya Kak ya. Oh lagi di luar, oh apa boleh, oh iya. Oke Kak, nanti aman, oke. Oke, langsung saja deh untuk Kak Muafah. Oke, kita ini dulu ke Kak Muafah ya Kak Safarah ya. Oke. Boleh open mic Kak Muafah. Ya Kak, Assalamualaikum. Izin bertanya Kak, kalau misalkan pakai bulu mata saat menikah itu hukumnya gimana Kak? Boleh atau enggak? Apakah termasuk dalam menyambung rambut? Baik. Terima kasih. Ini berarti terkait dengan yang eyelash gitu ya, extension gitu ya, bulu mata ya? Ya. Iya. Okay. Ini baik. Terima kasih kamu atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang ingin ditanyakan juga oleh teman-teman semua ya, yang lainnya gitu. Apakah perbuatan menyambung bulu mata atau kita pakai extension itu termasuk salah satu perbuatan yang memang tidak diperbolehkan atau diharamkan? Nah, ini sebenarnya masih jadi perdebatan. Nah, tapi yang setelah aku pelajari, aku lihat-lihat lagi gitu bahwa untuk eyelash extension ini boleh gitu ya, asalkan tidak menghalangi jalannya wudhu gitu. Dan ini yang aku baca ya, mungkin kalau teman-teman punya pandangan lain gitu ya, tapi ada beberapa yang bilang haram karena menghalangi jalannya wudhu gitu, karena kan extension ini kan sifatnya sementara dan enggak merubah selamanya gitu ya, merubah bentuk ciptaan Allah selamanya, kecuali sifatnya yang permanen gitu. Tapi kalau misalnya, tapi gimana ya caranya gitu, nggak menghalangi wudhu, berarti kan harus dicopot dulu gitu kalau mau wudhu. Jadi ya lebih baik sih nggak usah ya, daripada kan kita nggak tahu gitu, apakah kita nggak bisa meraba-raba apakah air wudhu kita udah melewati eyelash itu atau enggak gitu. Jadi ya untuk lebih amannya aja sih mending saran dari aku ya, dan kita lebih bersyukur lagi kita rasa syukur kita ya, lebih baik kita hindari untuk menyambung atau memakai eyelash extension itu ya, maksudnya walaupun pakai bulu mata palsu gitu ya, lebih baik dihindari aja, karena kita nggak tahu gitu ya apakah air wudhunya itu akan akan tertahan gitu ya dari eyelash itu atau enggak gitu, kita nggak bisa menerka-nerka gitu. Jadi lebih baik untuk tindakan pencegahannya lebih baik tidak usah, dan bersyukur aja lah gitu udah punya bulu mata gitu ya. Itu mungkin dari aku Kak. Saya maksudnya kalau yang pas lagi menikah, pas salimahan gitu, pengantin, itu nggak apa-apa atau gimana? Oke. Kalau lagi walimahan, mungkin teman-teman ada yang punya
pandangan lain nggak? Ada yang punya informasi lain gitu terkait dengan bagaimana sih menggunakan bulu mata pada saat walimahan ini, pada saat menikah? Karena kan emang sebenarnya banyak ya Kak yang bilang nggak boleh gitu, lebih baik karena nggak boleh pakai bulu mata palsu gitu. Kalau misalnya kalau dari teman-teman yang lain mungkin punya informasi lebih lanjut gitu terkait hal ini, silakan ya teman-teman ya. Ada mungkin aku tunggu ya. Tuh, sahabat soleha. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya kamu, Alfa. Kira-kira boleh nggak sih pada saat walimahan itu menggunakan alis gitu? Mohon maaf nih Kak, bahasa Inggrisnya rada-rada error soalnya nih. Soalnya lidah-lidah Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi gitu kan, biasanya kan walimahan gitu ya. Biasanya itu saya sih lebih baik saya mendahului mendahului untuk beribadah terlebih dahulu baru saya menggunakan ini menggunakan entah itu bersoleh entah itu dia dan ini saya sih belum pernah ini sih belum nikah sih catatannya, cuman setiap kali mengikuti acara pernikahan kayak gitu, setiap kali saya mengikuti kayak acara nikahannya saudara saya atau gimana gitu biasanya biasanya itu disuruh untuk sholat dulu, mungkin pada waktu bertepatan sama waktu ibadah disuruh untuk sholat dulu gitu, dibersihkan dulu make up-nya, baru disuruh ibadah terlebih dahulu, baru dilanjutkan lagi. Nah, bener nih katanya Kak Mirna juga, cari mua yang syariah, yang paham soal dandan Islam. Betul sekali. Dan jangan lupa juga nih menggunakan produk-produk yang bercap halal dan thayyibah. Betul itu sahabat soleha. Jadi sahabat soleha, kalau misalnya mau pakai make up atau apa gitu, skincare gitu kan ya, harus cari yang berlogo halal. Bener nggak tuh? Betul banget Kak, paling penting itu harus lihat logonya dulu ya Kak ya, halal gitu. Lihatkan. Betul sekali. Nah, bener banget nih. Biasanya mereka nggak mau cukur alis. Nah, bener banget. Biasanya itu dia karena niat kita sudah baik yaitu untuk beribadah, maka saat melakukan niat baik, mata harus dengan baik. Betul sekali sahabat soleha, Masya Allah. Jawabannya luar biasa nih Kak, sahabat-sahabat soleha nih. Hebat-hebat semua gitu, Masya Allah. Nah, sama juga tadi Kak, mungkin ada tuh tadi pertanyaannya juga tuh yang menyinggung tentang mengikir gigi pada saat tradisi di Bali kan, apalagi kan itu biasanya di Bali itu kan ada tradisinya mengikir gigi ya. Nah, itu juga gimana ya, memang sih bertentangan dengan agama juga ya Kak ya. Gimana menurut Kak Meita sendiri nih? Mungkin memang bertentangan dengan agama, cuma mau bagaimana lagi, itu sudah jadi tradisi, itu udah dari leluhurnya di sana. Jadi kita juga tidak bisa memaksa kehendak bahwa di agama itu nggak boleh seperti ini gitu. Nanti yang ada kita malah memecah belahkan umat, memecah belahkan saudara, silaturahmi hanya karena berdalilkan agama. Padahal sebenarnya agama itu melarang untuk kita itu saling berpecah belah. Gimana menurut Kak Meta, gimana nih? Jadi malah saya ini yang menjawab. Mungkin ada jawaban dari Kak Meta? Oke, baik. Mungkin ini aku tanpa merendahkan budaya manapun gitu ya. Aku menghargai setiap budaya gitu ya yang ada di Indonesia. Dari tadi siapa yang bertanya Kak? Wah, maka dari itu Kak saya sambil nyari juga soalnya udah banyak. Oh ya, mungkin ya sahabat Solihah gitu ya, yang tadi bertanya gitu terkait dengan bagaimana gitu kalau misalnya ada budaya, ada adat yang memang di dalamnya harus mengikir gigi gitu. Nah ini sebenarnya yang jadi permasalahan ya, ada dua budaya, ada dua ya Islam itu kan juga maksudnya
kewajiban gitu yang harusnya menjadi suatu budaya gitu ya. Ketentuan-ketentuan di Islam yang harusnya menjadi suatu budaya gitu. Nah, ini gimana caranya dua budaya gitu yang bertentangan gitu ya, bagaimana kita ambil jalan tengahnya gitu. Nah, kalau kalau dari aku sendiri ya, yang aku baca bahwa kalau mengikir gigi itu kan sebenarnya merubah ciptaan Allah gitu ya, merubah ciptaan Allah, dan sebenarnya kita juga harus lihat urgensinya gitu dari mengikir gigi ini tuh sebenarnya untuk apa gitu, apakah hanya sekedar untuk pertanda bahwa dia telah akil balik gitu, atau tadi ya bahwa dia telah balik gitu ya, atau memang pertanda untuk apa gitu ya. Ya biar bagaimanapun gitu ya, caranya ya kita memberi, aku serahin sepenuhnya gitu ke teman-teman, tapi kalau berdasarkan apa yang sudah diajarkan di Islam ya itu hukumnya haram karena itu merubah bentuk atau merubah ciptaan Allah gitu secara permanen gitu ya, kecuali itu yang cuman untuk wajah atau apa, maksudnya yang kayak model skincarean gitu kan, itu sifatnya sementara gitu dan nggak merubah bentuknya gitu ya. Dan mungkin itu teman-teman untuk lebih lanjutnya mungkin boleh menemui guru masing-masing gitu ya, atau melihat kajian yang lebih dalam bagaimana sih kita menyikapi gitu ya kalau ada dua budaya yang bertentangan gitu. Iya, kalau memang urgensinya demi kesehatan mungkin itu bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau urgensinya um, hanya untuk sekedar mempercantik kan gitu istilahnya, atau sebagai pertanda bahwa dia sudah akil balik, karena kan tidak ada kaitannya sebenarnya akil baik dengan mengkikir gigi gitu kan. Balik itu kan artinya dari sistem reproduksinya udah siap, udah mateng gitu. Tapi kalau dari gigi kan nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi bisa nih coba teman-teman mungkin bisa dikonsultasikan dengan guru agamanya masing-masing, atau um, nah itu dia. Mungkin kalau untuk orang Islam nggak diwajibkan kali ya, karena di Islam juga ada ketentuan atau aturan gitu yang memang tidak memperbolehkan. Boleh, silakan teman-teman yang di Bali Betul ditanyakan ke sekali, Kak. Dan yang paling penting, tergantung niatnya masing-masing. Benar nggak tuh, Kak? Kembali ke niatnya. Kalau memang niatnya ibadah, ya mungkin tidak dilakukan. Tapi kalau memang niatnya memang udah mengikuti tradisi, nggak apa-apa. Karena kita juga tidak akan melarang, begitu ya, Kak ya? Ya, betul. Karena tergantung niat masing-masing, Masya Allah. Dan ini mungkin untuk pertanyaan terakhir, Kak, yang mana ya tadi ya? Tuh kan ketimpa ini. Istiqomah. Oh ya, ini dari ke siapa nih? Oh, sama-sama semua sih pertanyaannya ini kalau dilihat. Mungkin saya ngambil salah satunya aja, Kak. Dan ada dari Kak Diratul Atahirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan nama saya Ana Diratul dari Padang, Sumatera Barat. Kak, izin bertanya, bagaimana caranya atau tips istiqomah dalam berhijrah sendirian di kalangan orang-orang yang masih sibuk dalam pacaran? Dan bagaimana tipe agar tidak terpengaruh, Kak? Wah, berat. Berhijrah sendirian gitu ya di tengah-tengah lingkungan yang memang nggak mendukung gitu ya, maksudnya nggak satu visi gitu, satu tujuan dengan kita. Nah itu sebenarnya adalah PR kita bersama teman-teman, atau PR yang teman-teman yang merasakan itu ya mungkin ya. Teman-teman, sebenarnya banyak cara gitu ya teman-teman untuk kita bisa istiqomah, untuk kita bisa apa ya, memperbaiki diri gitu menjadi lebih baik lagi meskipun kita dilingkari gitu ya oleh lingkungan yang sebenarnya tidak mensupport kita atau tidak sevisi dengan kita. Nah itu bisa kita ya pas banget sama lagi pas ini. Aku pun pernah teman-teman aku merasa sendirian gitu. Merasa sendirian, mungkin teman-teman sendiri juga pernah merasakan hal demikian, bahkan dianggap berbeda gitu dari yang lainnya. Karena kok ini kayak gini ya. Oke, boleh nanti aku kirim ya PPT-nya di chat kali ya. Iya teman-teman, nah itu dia PR-nya. Apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan kalau dari sesuai pengalaman aku ya, pada saat aku berada di posisi saat itu adalah yang paling penting, paling utama adalah kita harus punya prinsip dulu teman-teman. Kita harus punya niat dulu, luruskan niat kita dulu. Kita ingin berubah itu karena apa gitu? Apakah karena ikut-ikutan? Apakah
karena memang mau benar-benar merubah diri gitu, menjadi lebih baik gitu. Karena kan kadang tantangannya anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang itu kan ikut-ikutan teman gitu ya, teman hijrah, ikut hijrah, teman balik lagi uh, ke hal-hal yang negatif ikut juga gitu. Jadi jangan sampai hal itu. Oke, mungkin sepertinya sinyalnya Kak Meita lagi ini, sahabat soleha. Apakah suara saya terdengar? Takutnya sinyalnya saya ini yang rusak. Oke, mungkin sepertinya sinyalnya Kak Meita yang sedikit ini. Mungkin sinyalnya Kak Meita yang sedikit ini mengalami gangguan ya, sahabat soleha ya. Nah, oke. Memang sih mungkin menyambung juga dari katanya Kak Meita tadi. Mungkin memang berat ya, di lingkungan kita itu udah pada banyak yang pacaran gitu, maksudnya di lingkungan kita isinya teman-teman yang punya pasangan gitu, sedangkan kitanya jomblo, padahal kita tuh sedang berjuang. Oke, Kak Meita udah masuk nih, Kak Meita, boleh. Kalau Kak, mohon maaf tadi kayaknya sinyalnya agak bermasalah. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi terkait dengan bagaimana sih caranya. Tadi kan setelah kita meluruskan niat, meluruskan tujuan kita untuk apa gitu berhijrah, ya kita harus punya prinsip, teman-teman. Prinsip itulah yang sebenarnya yang menjadi pondasi gitu. Selain niat, prinsip juga menjadi pondasi gitu ya, teman-teman, untuk terus istiqomah berhijrah gitu. Kalau teman-teman punya prinsip yang kuat gitu, mau diterjang gitu, istilahnya kalau prinsip itu aku ibaratkan sebagai akar lah gitu. Walaupun gitu angin sekuat apapun memporak-porandakan pohon gitu, kalau kita memiliki akar yang kuat, kita nggak akan mudah runtuh, kita nggak akan mudah, pohon itu nggak akan mudah untuk apa istilahnya tuh, kalau pohon kena angin goyah. Nah, ya nggak akan goyah gitu ya, atau bahkan pohonnya jadi tumbang, maksudnya jadi tumbang itu, kita nggak akan tumbang gitu kalau kita punya akar yang kuat, punya pondasi yang kuat, prinsip yang kuat. Bagaimana? Maksudnya adalah prinsip bagaimana kita mempertahankan apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang sedang kita jalani. Kita memiliki prinsip dalam hidup. Oke, gue harus misalnya teman-teman ngomong ke diri teman-teman, oke, gue harus bisa nih untuk istiqomah. Oke, aku harus bisa nih mempelajari, memperdalam ilmu agama. Nah, kalau teman-teman, oke, aku harus kuat nih menahan semua komentar negatif, menutup kupingku gitu, karena kita nggak bisa menutup mulut orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga kita gitu. Pada saat kita mendapat cibiran dari orang lain, kita menutup telinga kita. Oke, kita mantapkan hati, luruskan niat, sudah kita punya prinsip. Oke, kita bisa konsisten untuk menjalani itu. Dan kita kalau emang mau memperdalam ilmu agama itu juga kita nggak bisa sendirian, teman-teman. Memang perlu guru. Nah, selanjutnya sudah teman-teman menanamkan prinsip, carilah guru. Sekarang banyak banget teman-teman ya, memang guru-guru luar biasa, Masya Allah gitu ya. Teman-teman bisa cari dimanapun kajian-kajian yang ada gitu, yang bisa teman-teman datangi selain kajian online. Mungkin teman-teman juga kajian online ini juga luar biasa, Masya Allah nih, contohnya kayak Soleha Story ini ya, sahabat Soleha nih, ini luar biasa, Masya Allah, dari Soleha Story apa ya, menyediakan wadah positif gitu ya, untuk kita terus berkembang, menebarkan kebermanfaatan untuk masyarakat luas gitu. Nah, salah satunya melalui ini, Soleha Story, teman-teman ikut kajian atau webinar dan lain sebagainya, atau bahkan mengikuti sosial medianya nih. Wah, aku lihat tuh postingan-postingan di Soleha Story itu luar biasa, Masya Allah. Jadi ikut, aduh, Masya Allah, aku udah gini belum ya? Kayak belum di Masya Allah. Jadi dari situ teman-teman ke trigger gitu untuk terus memperbaiki diri. Jadi cari gitu teman-teman lingkungan yang positif dimanapun di luar. Kalau misalnya lingkungan teman-teman sekitarnya toksik atau apapun itu istilahnya gitu ya, teman-teman boleh cari dimanapun, atau mungkin sahabat-sahabat online kayak gini, ini juga termasuk salah satu circle yang positif yang bisa mengajak teman-teman menuju kebaikan, menuju jalan, menuju ridhonya Allah gitu. Dan
itu setelah teman-teman menemukan guru, diamalkanlah ilmu yang sudah diperoleh gitu. Ketika sudah mendapatkan ilmu ya teman-teman mencoba berusaha untuk istiqomah gitu. Nah, itulah PR-nya, yang sulit adalah istiqomah, dan tetap harus rendah hati. PR-nya teman-teman, jangan sampai kita sudah berilmu kita merendahkan atau kita menjudge orang yang memang kita kira dia nggak paham agama, dia mah mainnya gini-gini, dia mah toksik gitu. Kita nggak boleh menjudge orang seperti itu karena kita nggak pernah tahu hidayah datangnya dari mana. Kita nggak boleh merendahkan orang lain. Mungkin itu dari aku. Masya Allah, luar biasa ya Kak ya. Jadi tuh sebenarnya sih fine-fine aja selama pondasi kita kuat, niat kitanya oke gitu. Apapun itu, terabas. Masya Allah. Oke, sahabat soleh semua, Masya Allah dari materi-materi pada malam hari ini, pertanyaan-pertanyaan pada malam ini benar-benar kayak yang luar biasa semua gitu, Masya Allah banget. Nah, jangan bersedih hati untuk sahabat-sahabat solehah yang belum sempat dijawab pertanyaannya, boleh langsung saja chat di langsung saja DM di Instagramnya Kak Meita Meita kalau Meita CH MEITAACH. Oh, Masya Allah. Tuh langsung tuh di chat sama Kak Meitanya langsung. Atau enggak bisa langsung juga nih ditanyakan ke @solehastory. Dan jangan lupa juga nih sahabat soleha untuk share keseruan kegiatan kita pada malam hari di Instastory, dan jangan lupa tag juga di Instagramnya Kameta dan @solehastory. Dan kalau mau tag aku juga nggak apa-apa sih. Aku bersedia untuk merepost kok. Pede banget ya. Oke, mungkin mohon izin Kak untuk untuk sesi foto bersama begitu ya. Mungkin bisa dibantu sama kakak-kakak soleha, kakak-kakak leaders, sahabat soleh, Kak Saras mungkin bisa dibantu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Iya, Kak Sarasnya lagi di jalan ini, aku backup dulu ya. Untuk sahabat soleha semuanya, bisa silahkan menyalakan kameranya, disiapkan tampilan terbaiknya, kita foto bersama. Apabila kalian tidak bisa menyalakan kamera, nggak masalah, kasih aja emoticon love ya, supaya kita lebih interaktif lagi. Well, sebentar ya, disiapkan terlebih dahulu. Di sebelah sini ya. Sebentar. Mana ya, Beb? Mungkin teman-teman juga bisa sambil bantu screenshot, nanti bisa di-share, dibagikan ke grupnya ya, ke grup sahabat solihah, supaya kita semua sama-sama bisa sharing kegiatan malam hari ini yang seru-seru. Oke. Oh, ini dia. Oke. Dalam hitungan ketiga ya semuanya ya. 1, 2, 3. Ya, Insya Allah banyak ya yang buka kamera ya. Lagi. 1, 2, 3. Nice. Sekali lagi. Aku boleh minta teman-teman untuk salam genre kan? Boleh. Gimana Kak salam genre? Ya, teman-teman. Okay. Boleh tangannya kayak. Oh, terbalik ya? Salam genre. Salam genre. Ada ngambil screen. Aku screenshot. Salam genre. Oke, tangannya seperti itu. Oke, clear. Semuanya sudah difoto. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Kak Adel. Terima kasih juga Kak Meta. Mungkin nih Kak Meta untuk sepatah dua patah mungkin untuk menyemangati sahabat-sahabat solehah mungkin Kak. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, aduh ya Allah sedih.
Oke, baik teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih nih untuk Solihah Story dan juga tadi Kak Uswatun ya yang udah memimpin atau memandu jalannya sesi Jumanji, Jumat malam mengaji. Ya Masya Allah, semoga ini menjadi rutinitas yang berkelanjutan terus ya, karena ini wadah yang bisa menebar kebermanfaatan juga untuk orang banyak. Terima kasih. Mungkin aku ucapkan juga ke teman-teman semua yang udah bergabung. Mungkin ada yang mau aku sampaikan juga nih, bahwa sebenarnya teman-teman kecantikan yang hakiki itu tidaklah sebatas dalam urusan superficial atau yang tampak dan terukur saja sebagaimana klaim kecantikan selama ini ya, bahwa akan tetapi kecantikan itu hakikatnya adalah sebuah kecantikan yang diukur dalam parameter atas parameter keridhaan Allah gitu. Jadi bukan hanya sekadar yang tampak saja gitu. Sebab apalah arti cantik paras gitu, tapi malah mengundang kemurkaannya gitu. Jadi kalau bisa semuanya diselaraskan gitu. Jadi standar sebenarnya bagi seorang muslim adalah ketika kita punya pola pikir yang sehat dan islami, juga punya pola sikap yang senantiasa memperhatikan hukum syar'i, karena cantiknya akhlak dan tingginya iman lah yang akan menentukan kemuliaan kita di hadapan Allah. Jadi daripada kita sibuk untuk bisa melampaui standar kecantikan yang ada selama ini gitu ya, dan berlomba-lomba mendapatkan beauty privilege gitu ya, untung good looking, untung cantik gitu, daripada kita mendapatkan itu, langkah lebih baiknya kita fokus diri untuk bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah gitu ya, dengan terus mempercantik akhlak kita. Dan insya Allah dari mempercantik akhlak itu akan mempercantik paras kita, karena sejatinya arti kata cantik di dunia tidak bisa menjamin kamu cantik sama Allah. Jadi yang lebih penting adalah cantik di mata atau di hadapan Allah. Kini itu dari aku, Kak. Terima kasih.